Selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini kami akan menjelajahi salah satu konflik paling kontroversial di dunia, konflik antara Palestina dan Israel. Dari perbatasan yang diperkuat hingga ruang bawah tanah yang dilanda bom, mari kita berkeliling di jalan-jalan berliku dari Gaza hingga tepi barat untuk memahami akar masalah yang kompleks ini. Konflik antara Palestina dan Israel memiliki akar yang dalam perseteruan sejarah yang melibatkan klaim atas tanah di wilayah Israel dan Palestina yang bersejarah. Pada dasarnya, konflik ini berasal dari persaingan klaim historis dan agama atas tanah yang sama oleh kedua pihak. Di satu sisi, Israel mengklaim tanah ini sebagai tanah yang diwarisi dari leluhur Yahudi mereka yang didokumentasikan dalam Alkitab, serta klaim atas tanah yang didasarkan pada keputusan internasional setelah Perang Dunia II. Di sisi lain, Palestina mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah leluhur mereka yang telah dihuni selama berabad-abad, dengan catatan sejarah, budaya, dan religius yang kuat. Konflik ini diperparah oleh ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di wilayah tersebut selama bertahun-tahun, yang mencapai puncaknya dengan pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Pembentukan negara Israel menyebabkan terjadinya eksodus massal warga Palestina yang mengakibatkan mereka menjadi pengungsi. Konflik semakin rumit dengan pendudukan Israel atas tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur pada tahun 1967 setelah Perang 6 Hari. Klaim atas tanah, hak-hak historis, dan agama telah menjadi poin perdebatan utama dalam upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Konflik ini juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik regional dan internasional, serta kepentingan ekonomi dan keamanan yang saling bertentangan. Hingga saat ini, upaya untuk mencapai solusi damai terus berlanjut, namun tantangan yang kompleks dan kedalaman ketegangan sejarah membuat penyelesaian konflik ini tetap sulit dicapai. Pendudukan dan blokade Israel telah menjadi sumber ketegangan yang besar dalam konflik antara Israel dan Palestina. Israel telah menduduki wilayah Palestina, termasuk tepi barat dan jalur Gaza, yang menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Selain itu, Israel juga menerapkan blokade terhadap jalur Gaza, membatasi akses ke sumber daya dasar, dan menyebabkan kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan di wilayah tersebut. Pembatasan ini telah memperburuk kondisi hidup penduduk Gaza, termasuk kurangnya akses terhadap makanan, air bersih, layanan medis, dan pendidikan. Blokade tersebut juga menghambat pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Gaza, menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi warga sipil. Konsekuensinya, pendudukan dan blokade ini menjadi titik fokus utama dalam upaya perdamaian antara Israel dan Palestina, dengan banyak pihak internasional menyerukan pengakhiran pendudukan dan penghapusan blokade untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Pemukiman Israel telah menjadi aspek kontroversial dalam konflik antara Israel dan Palestina. Pemerintah Israel secara aktif membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah yang diduduki, termasuk di tepi barat dan Yerusalem Timur, yang dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional. Pembangunan pemukiman-pemukiman ini menjadi sumber utama ketegangan dengan Palestina dan masyarakat internasional karena dianggap melanggar hukum internasional dan menghambat proses perdamaian. Pemukiman-pemukiman ini tidak hanya menciptakan klaim atas tanah yang dipersengketakan, tetapi juga memperumit upaya perdamaian dengan menghambat pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat. Selain itu, pemukiman-pemukiman ini juga berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari penduduk Palestina karena seringkali berujung pada penggusuran, konflik tanah, dan pembatasan pergerakan. Pemukiman-pemukiman Israel terus menjadi titik sengketa utama dalam perundingan damai antara Israel dan Palestina
dengan banyak pihak internasional mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan dan ekspansi pemukiman sebagai langkah menuju penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Kekerasan dan intifada telah menjadi ciri khas konflik antara Israel dan Palestina. Konflik ini seringkali disertai dengan tindakan kekerasan, termasuk serangan teroris yang ditargetkan oleh kelompok-kelompok ekstrim, operasi militer oleh pasukan Israel, dan demonstrasi massal oleh warga Palestina. Tindakan kekerasan ini menciptakan lingkungan yang penuh ketegangan dan ketidakamanan di wilayah yang terlibat dalam konflik. Intifada, yang merupakan pemberontakan oleh warga Palestina, telah menjadi respons terhadap pendudukan Israel dan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan oleh masyarakat Palestina. Intifada seringkali melibatkan protes massa, pemogokan, dan konfrontasi langsung dengan pasukan keamanan Israel. Selain itu, serangan-serangan individu oleh militan Palestina juga sering terjadi sebagai bagian dari upaya untuk menentang pendudukan dan mencapai tujuan politik mereka. Kekerasan dan intifada memperumit upaya perdamaian antara Israel dan Palestina, memperdalam kedalaman ketidakpercayaan dan pembatasan keamanan, serta meningkatkan risiko eskalasi konflik. Namun demikian, mereka juga merupakan manifestasi dari ketidakpuasan yang meluas terhadap kondisi politik dan sosial di wilayah tersebut dan menjadi simbol perjuangan dan ketahanan bagi masyarakat Palestina dalam mencari kemerdekaan dan hak asasi mereka. Upaya perdamaian antara Palestina dan Israel telah menjadi fokus utama komunitas internasional selama beberapa dekade terakhir. Salah satu upaya perdamaian yang paling terkenal adalah Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Perjanjian ini menciptakan proses perdamaian yang kompleks, termasuk pembentukan otoritas Palestina dan rencana penarikan pasukan Israel dari beberapa wilayah Palestina. Selain Perjanjian Oslo, berbagai inisiatif diplomatik internasional telah dilakukan, termasuk Konferensi Perdamaian Camp David pada tahun 2000 dan Persetujuan Wye River pada tahun 1998. Upaya-upaya ini melibatkan negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, serta mediator internasional yang berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Selain Perjanjian Oslo, berbagai inisiatif diplomatik internasional telah dilakukan, termasuk Konferensi Perdamaian Camp David pada tahun 2000 dan Persetujuan Wye River pada tahun 1998. Upaya-upaya ini melibatkan negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, serta mediator internasional yang berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, upaya perdamaian terus dilakukan oleh komunitas internasional, dan harapan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel tetap hidup. Perdamaian yang berkelanjutan akan membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk mengatasi perbedaan mereka, dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang damai dan stabil bagi kedua bangsa.